Terima kasih kepada Bapak Heruwianto atas pemaparannya tentang informasi umum gemastik. Selanjutnya, Ya, Bapak 2, 7, dan 11 ya. akan menjelaskan tentang divisi keamanan siber, karya tulis ilmiah TIK, dan pengembangan bisnis TIK. Kepada Bapak Muhammad Husni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, para pembimbing bidang kemahasiswaan, kemudian teman-teman di Puspresnas, teman-teman Dewan Juri, dan adik-adik mahasiswa yang sangat berminat di bidang gemastik ini. Saya akan menyampaikan 3 lomba ya yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi. Sebentar, saya tak share screen dulu. Jadi dalam gemastik itu ada satu divisi yang memperlombakan namanya cyber security atau disebut dengan keamanan cyber. Kalau dilihat keamanan cyber ini apa? Yaitu sebuah kompetisi yang bertujuan untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi kasus keamanan informasi dan jaringan yang telah disiapkan. Jadi memang nanti kita akan menyiapkan sumber daya bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa atau peserta lomba ini untuk dianalisis begitu ya. Daya analisis dan kreativitas peserta ditantang untuk mencari kelemahan pada suatu sistem yang telah dirancang untuk memiliki celah atau informasi tertentu yang memungkinkan terjadinya peretasan pada sistem tersebut. Jadi ini sangat relevan pada berita akhir-akhir ini yang viral di mana terjadi kebocoran data ya. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting adik-adik sekalian, monggo di berbondong-bondong ikut lomba ini ya untuk menguji diri sendiri apakah ilmu yang telah kita dapat di bangku kuliah itu bisa disumbangkan pada sistem yang aman ya. Kemudian ketepatan dan kecepatan peserta dalam menutup kelemahan yang ditemukan akan menentukan seberapa kuat sistem yang dari peserta lain. Jadi memperkuat sistem bertahan dari peserta lain. Jadi memang kalau kita lihat kalau ada sebuah sistem yang rentan, maka kita harus secepatnya menutup supaya tidak ada waktu bagi orang lain untuk memanfaatkannya, kan begitu ya. Jadi gerakan cepat dan tepat itu intinya kan begitu. Kemudian kemampuan peserta dalam merancang dan mengimplementasikan sistem cyber yang dengan cara melakukan proteksi data dari ujung ke ujung akan sangat menentukan. Jadi memang selain kita tadi hanya menyediakan sumber daya sebuah sistem gitu ya, maka kemampuan kita untuk memproteksi data dari mulai ujung ke ujung, dari mulai data itu sendiri sampai ke networknya atau jaringannya itu menjadi sangat penting dalam lomba ini. Kemudian pelaksanaannya di awal, jadi di babak penyisian itu kita menggunakan standar CTF ya. Jadi karena Anda yang sudah biasa itu silakan mempelajari lagi yang berhubungan dengan CTF di https ctftime.org. Babak penyisian, jadwalnya monggo dilihat ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru jadwalnya. Format penyisian adalah CTF, di mana peserta akan dihadapkan dengan sejumlah soal, skenario keamanan, dan mencari flag atau data khusus ya yang bisa didapat dengan mengeksploitasi celah sistem atau mencari informasi penting yang terkait dengan keamanan data. Ya, jadi biasanya itu tidak
kemampuan itu tidak bisa langsung didapat, kita harus latihan ya. Bagaimana cara mendapatkan flag pada lomba CTF berbasis CTF ini. Kemudian babak penyisian itu akan dilaksanakan 7 Agustus 2021. Sebelumnya itu peserta akan diberi kesempatan untuk mencoba ya atau pemanasan ya itu sekitar tanggal 31 Juli ya. Di tahap pemanasan ini peserta akan diberikan soal-soal juga mungkin yang relatif lebih mudah dan bagaimana caranya mengirim atau mengunggahnya. Nanti otomatis juga akan ada nilainya. Hanya saja nilainya ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap babak penyisian. Hanya percobaan. Materinya yang akan diujikan di situ nanti adalah sistem hardening, web, kemudian digital forensik, kriptografi, binary analysis, steganografi, reverse engineering, dan network sniffing. Jadi mohon diperhatikan ini materi-materi yang mungkin diujikan nanti dalam babak penyisian. Kemudian materi teknis dari babak penyisian dan pemanasan tentu saja akan sama ya. Nanti peserta akan diberikan akun dan alamat sistem penyisian itu selambat-lambatnya H-2. Jadi nanti panitia atau PIC lomba itu akan mensubmit ke masing-masing alamat email koordinator tim ya. Akan diberikan username dan password ke alamat email dari ketua tim. Semua hal yang terkait dengan informasi itu juga komunikasinya akan melalui email dan emailnya adalah email dari koordinator tim. Mohon nanti jelas ya alamat emailnya. Selanjutnya itu semua nanti secara teknis ya, secara teknis. Kemudian yang penting juga di sini bahwa untuk mendapatkan nilai pada suatu soal, peserta harus melakukan submit flag. Tadi sudah disampaikan, jadi harus mengirimkan flag pada sistem penyisian melalui form submission form dari soal yang bersangkutan. Jadi nanti ada formatnya. Jadi teman-teman nanti tidak usah bingung nanti formatnya seperti apa, nanti akan disampaikan, nanti oh begini modelnya, katakanlah soal / jawaban mungkin atau seperti apa gitu ya. Itu nanti ada formatnya, teman-teman tinggal menuliskan dan melakukan submit. Scoreboard akan ditampilkan selama penyisian berlangsung. Peserta wajib mengumpulkan proof of concept atau langkah penyelesaian tiap soal dalam bentuk PDF. Lambat-lambatnya jamnya itu pukul 23.55 pada hari H melalui email panitia. Sekali lagi juga formatnya nanti akan diinformasikan. Jadi seperti apa model penyelesaian dari setiap soal tadi mohon nanti disampaikan dalam bentuk langkah-langkah penyelesaian, formatnya PDF dan nanti seperti apa laporannya itu akan disampaikan kemudian. Apabila ada hal yang mau ditanyakan bisa dipertanyakan di halaman Kemastik ya untuk tanya itu ya. Kira-kira begitu. Kemudian babak final tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haru di depan bahwa jumlah yang akan masuk final adalah 20 tim ya dari babak penyisian. Berbeda dengan babak penyisian, babak final itu nanti akan formatnya akan mengikuti attack and defense, di mana setiap tim itu diberikan sebuah sumber daya, ya. Tentu saja nanti Anda masing-masing dari kampus atau dari rumah itu selalu meremote
ya, meremote system dari rumah, dan sistem itu nanti mungkin masih standar ya, sehingga ada celah keamanannya. Kemudian setelah setiap tim itu mendapatkan password dan akun username dan password, otomatis secepatnya dia harus menutup celah itu. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain ya, 19 tim yang lain itu tidak secepatnya mengambil kelemahan-kelemahan itu dari sistem kita. Karena setiap dia mengambil satu kelemahan itu sebuah poin, ya. Itu ya. Kemudian babak final kategori ini akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 7 Oktober ya. Masalah tempat mungkin belum diumumkan oleh Puspersnas. Jadi lomba keamanan cyber Gemastik 14 itu sama, dilaksanakan finalnya adalah 4 sampai 7. Nanti tanggal berapa akan dilihat lagi ya. Karena biasanya butuhnya 1 hari. Maksimum 2 hari lah kalau memang perlu ya. Kemudian hal-hal yang khusus yang dilarang ya, artinya dilarang itu tidak diperbolehkan karena itu akan membuat tim peserta atau tim lain itu menjadi rugi ya, dirugikan. Itu adalah melakukan serangan DOS ya. Jadi denial of service. Jadi itu dilarang. Kemudian yang kedua, dilarang juga melakukan kecurangan, ya, seperti berbagi flag. Ya, melihat pekerjaan tim lain, memberikan akun kepada orang di luar tim, atau melakukan kerjasama antar tim. Jadi memang ini semua finalis ada di remote, ya. Ini belum ada perintah atau ketentuan dari Puspersnas bahwa seluruh finalis itu nanti akan diboyong ya ke tuan rumah. Tapi sementara ini masih daring. Oleh karena itu kejujuran menjadi kata kunci. Ya, sebetulnya dengan cara yang canggih pun Anda bisa ya melakukan nomor 2 itu diabaikan. Tapi kalau ada 2 tim sepak bola main, kemudian yang satu diem saja, yang satu nyerang memasukkan gol, itu kan nggak menarik ya. Kalau dia menang 20-0 pun itu ya dia tidak akan bangga karena tim yang lain itu diam. Oleh karena itu kejujuran itu menjadi sangat penting atau hal yang utama. Yang ketiga, dilarang merusak sistem atau mengeksploitasi target sehingga tidak bisa diselesaikan oleh tim. Jadi kalau katakanlah kita merusak sistem lain sehingga kita sendiri yang bisa mengeksploitasi dan peserta lain tidak bisa masuk ke situ gitu ya, atau dia sendiri yang menutup gitu ya. Jadi katakanlah memutus koneksi ya nggak boleh ya itu ya. Dan nanti peserta kalau mengetahui itu dan mungkin juga tidak sengaja itu monggo dipersilakan untuk melaporkan ke panitia. Kemudian apabila peserta menemukan celah di sistem penyisian, harap melaporkan ke panitia untuk kemungkinan nilai tambahan. Jadi di sistem penyisian itu kalau ada suatu kelemahan itu ya, nah itu ada bonusnya itu ya. Bisa lapor ke panitia, nanti ada nilai bonus, nilai tambahan. Tidak ada kasus yang membutuhkan online brute force. Ya, jadi kita tidak akan menyediakan operasi-operasi untuk brute force. Akses yang berlebihan terhadap server mengakibatkan IP akan di-ban. Ya, jadi kalau nanti dideteksi ada aktivitas yang kira-kira ya berlebihan ya terhadap IP tersebut ya akan di-ban ya, dan mungkin dalam rentang waktu tertentu. Dan sekali lagi segala bentuk kecurangan akan ditindak tegas. Itu adalah ketentuannya. Kemudian ini ilustrasi dari beberapa tim yang masuk final pada sebuah lomba gemastik
tahun lalu ya. Ini ada 10 user, top 10 user. Nah, ini kita bisa lihat di scoreboard lah ya, seperti itu. Dan para pembimbing kemahasiswaan itu juga bisa melihat ya, nanti melalui web ya. Kemudian yang divisi yang lain yang menjadi bagian saya untuk penjelasan adalah divisi 7, yaitu adalah karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah ini mendorong peserta untuk menumbuh kembangkan sebuah karya tulis dalam bentuk penuangan gagasan atau ide kreatif yang bersifat visioner dan implementatif. Jadi karya tulis tadi itu memang imajinasinya ke depan, visioner, tapi implementatif. Jadi jangan sampai visioner, kemudian inovatif, kreatif, tapi tidak bisa diimplementasikan. Nah, itu mungkin susah nanti. Jadi teman-teman juri nanti susah untuk ini nggak bisa diimplementasikan. Oleh karena itu harus implementatif. Dan yang penting, nah ini penting lagi, tadi juga ada kebocoran data tadi saya singgung, permasalahan bangsa yang jadi bisa mengatasi solusi, ya solusi dari mulai mungkin lokal, regional, nasional, global boleh ya. Apalagi permasalahan bangsa yang apa ya, yang siap terbit dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Jadi itu yang utama. Peserta diharapkan mampu berinovasi dan menyajikan karya tulis ilmiah yang memberikan solusi dari segi TIK untuk kedaulatan bangsa. Jadi tadi bagaimana kita bangkit, mulainya bagaimana guru-guru itu tidak tahu tentang daring, sekarang itu sudah di mana-mana daring ya, sampai pelosok desa, gunung-gunung, di pantai, bahkan di hutan pun ya daring semua ya. Oleh karena itu bagaimana kita nanti lebih memudahkan ya, itu boleh nanti seperti apa. Bapak penyisian tadi sudah disampaikan juga, mohon dicari atau dicek di linknya tadi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Heru. Bapak penyisian peserta menyusun karya tulis TIK dengan sistematika gaya selingkung dan teknis pengunggahan karya tulis ilmiah mengikuti buku pedoman. Jadi nanti ada di buku pedoman tentang sistematika penulisan proposal. Kemudian tim yang lolos itu akan diumumkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2021. Jadi finalnya itu akan diumumkan tanggal 12 yang lolos final ya. Pelaksanaan babak final sama tanggal 4 sampai 7 Oktober. Kemudian tim finalis melakukan pendaftaran, daftar ulang ya untuk supaya bisa masuk menjadi peserta pada babak final. Kemudian yang ketiga, tim finalis wajib membuat poster. Tadi disampaikan Pak Heru ada beberapa lomba yang tidak perlu poster. Seperti tadi keamanan cyber itu tidak perlu poster karena seperti apa posternya nanti susah ya. Oleh karena itu tidak wajib. Kalau yang ini yang lomba karya tulis, tim finalis itu wajib membuat poster untuk dipamerkan pada sosmed dengan ketentuan sebagaimana buku pedoman gemastik edisi mutakhir itu ya. Nanti ada, kalau ada yang mutakhir nanti ada penjelasan bagaimana membuat poster. Kemudian bentuk babak final adalah pemaparan atau presentasi karya tulis yang diusulkan maksimal 25 menit dalam bentuk unggahan rekaman video, presentasi 10 menit dan tanya jawab daring 15 menit. Jadi nanti totalnya 25 menit, maka Anda diminta para finalis itu akan mengunggah rekaman videonya 10 menit dan sisanya 15 menit untuk tanya jawab dengan juri. Demikian untuk karya tulis. Ya. Kemudian ketentuan khusus ini untuk ya materi apa ya yang dinilai ya. Jadi judul itu 5%, kemudian abstrak 10%. Jadi yang di sini yang paling banyak adalah
kreativitas ya. Kalau dilihat di situ kreativitas itu 50% ya. Kemudian diskusi 30% dan pemaparan 20%. Jadi mohon ini diketahui gitu ya. Ketentuan khususnya apa? Dilarang mengusulkan proposal yang telah diajukan pada kompetisi lain. Jadi kalau secara umum tadi adalah karya itu tidak boleh menjadi ya juara itu diikutkan lagi. Kalau yang menjadi juara di kompetisi lain itu tidak boleh dimasukkan lagi, dikemas. Kalau yang khusus untuk karya tulis ini dilarang mengusulkan proposal yang telah diajukan pada kompetisi lain. Jadi kalau bisa yang baru gitu ya. Nomor 2, setiap artikel wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi surat sumber penulisan yang diacu dan naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal sebelumnya. Ditandatangani ketua pengusul dan ketua prodi atau departemen atau ketua jurusan berstempel ya. Intinya untuk menegaskan bahwa dilarang mengusulkan proposal yang telah diajukan. Ya, kalau diajukan tadi yang disebutkan tadi ya, belum pernah dipublikasikan. Baik, yang terakhir tugas saya adalah menjelaskan tentang divisi 11 yaitu bisnis TIK. Wah, ini sekarang lagi sangat marak pada musim pandemi ini, bagaimana bisnis TIK akan mendongkrak ekonomi, itu ya kira-kira begitu ya. Kategori lomba ini adalah kompetisi pengembangan model bisnis dengan produk TIK dengan tema untuk Gemastik 14 ini yaitu bisnis di masa new normal pada teknologi informasi dan komunikasi untuk Indonesia maju. Itu adalah tema untuk divisi bisnis TIK. Lomba ini memberikan kesempatan kepada peserta yang memiliki ide bisnis, startup, dan pengembangan usaha yang berorientasi pada produk TIK, baik berupa jasa dan produk. Jadi bisnis TIK itu bisa menjual produk atau jasa, ya. Jadi ini luas. Lomba ini akan menyeleksi ide pengembangan bisnis dalam bentuk ringkasan eksekutif, rencana bisnis, dan kompetisi produk beserta proyeksi bisnisnya dalam bentuk MVP, minimum viable product. Ya. Kemudian babak penyisian mohon dilihat nanti di jadwal yang lengkap tadi. Peserta mengajukan unggahan berupa 2 dokumen. Jadi mohon ini diperhatikan, ini berbeda dengan 2 lomba yang tadi ya. Peserta mengajukan unggahan berupa 2 dokumen dan video tentang bisnis TIK yang akan dikembangkan, yaitu dalam bentuk executive summary, business plan, dan video MVP, ya, minimum viable product. Jadi ini yang harus diunggah ya, executive summary, BP, dan MVP. Ketentuan serta referensi executive summary, business plan, dan video MVP itu mengikuti buku pedoman Gemastik yang edisi mutakhir. Kemudian tim yang lolos ke babak final akan diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2021. Babak final. Peserta mengajukan unggahan berupa 2 dokumen dan video tentang bisnis TIK yang akan dikembangkan. Jadi dari hasil babak penyisian tadi mungkin ada penyempurnaan di sana-sini gitu ya. Sehingga muncul lagi 2 dokumen dan video tentang bisnis TIK. Ya, yaitu berupa sama video hasil MVP dan presentasi elevator pitch. Ya. Jadi ada penting itu ya. Setelah disempurnakan, mungkin sudah diimplementasikan, nah itu ada disampaikan di babak final.
Bapak Final sendiri akan dilaksanakan sama range-nya 4-7 Oktober. Ya, nanti dilihat nanti slot yang mana antar tanggal itu yang untuk bisnis TIK. Kemudian ketentuan Bapak Final akan disampaikan pada buku pedoman gemastik edisi mutakhir. Kemudian kriteria penilaian, jadi mohon ini juga diperhatikan karena akan sangat membantu dalam membuat proposal tadi ya. Satu, penjelasan tentang masalah bisnis itu adalah Bapak penyisian 20%. Kemudian produk untuk layanan Bapak penyisian 20%. Kemudian final itu berkurang jadi 15-15. Tadi penyisian, penjelasan masalah dan produk. Kemudian pasar itu penyisian 20% dan final 15%. Kemudian strategi bisnis penyisian 15%, final sama 15%. Kemudian anggota perusahaan penyisian 10%, final 10%. Dan nomor 6 itu daya tarik atau traksi 15%, 15%. Dan yang tidak ada di penyisian itu adalah elevator pitch, ya, yang nanti akan dibobot pada babak final 15%. Dalam catatan disebutkan bahwa rincian subkriteria untuk masing-masing kriteria sesuai dengan buku pedoman gemastik edisi mutakhir. Ketentuan khusus, setiap lomba dapat disiarkan melalui media, boleh gitu ya. Data atau informasi yang dibahas atau dipresentasikan harus dianggap sebagai informasi yang dimungkinkan masuk dalam ranah publik. Jadi tadi nomor 1 media dan itu dipublikasikan untuk publik ya, untuk umum. Nomor 3, hak cipta dan perizinan. Jika tim menggunakan materi hak berupa cipta dan atau gambar dari pihak ketiga dalam dokumen atau presentasi, maka tim harus mendapat izin ya atau dan otorisasi terlebih dahulu dari pemilik untuk menggunakan materi tersebut. Jadi biasa dalam sebuah karya ilmiah, kalau kita menggunakan sebuah sumber daya, kita harus mendapatkan izin dari yang ownernya atau dari pihak yang mempunyai itu ya. Yang nomor 4, dalam kompetisi ini panitia gemastik menjamin ide peserta adalah sepenuhnya milik peserta. Ya. Jadi panitia gemastik menjamin penuh ide peserta itu adalah sepenuhnya ide peserta atau milik peserta. Ya, jadi itu hak dari yang mengusulkan. Yang nomor 5, peserta mengizinkan panitia mempublikasikan ide karya peserta dalam bentuk abstraksi untuk mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan universitas di media internal gemastik. Jadi intinya adalah peserta mengizinkan panitia untuk mempublikasikan, mensiarkan supaya ini loh ada karya-karya yang bagus sehingga mendorong teman-teman lain untuk lebih berkreasi gitu ya. Ini disampaikan di media internal gemastik. Kemudian yang ke-6, peserta dan juri akan menandatangani NDA, non-disclosure agreement, yang diketuai oleh panitia gemastik. Jadi ini beberapa ketentuan khusus. Mohon ini sangat menarik lomba ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memanfaatkannya dengan baik. Kira-kira begitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu teman juri, Bapak Ibu juri, dan teman-teman di Puspesnas bagian saya. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Husni atas penjelasannya tentang 3 divisi lomba tersebut. Kami mengingatkan kembali kepada Sobat Prestasi, jika ada pertanyaan tentang pemaparan dari Bapak Heruwianto dan juga Bapak Muhammad Husni, silakan mengetikkan pertanyaan tersebut di kolom Q&A.